Halo guys, balik lagi sama gua di Gojam. Dan guys, hari ini gua mau ngomongin lebih jauh ya tentang ini model Breitling AVI 765 dari Breitling ya. Ini limited edition, cuma 1953 pieces dibuat di dunia ini ya. Gitu. Nah, ini gua hari ini mau ngomongin lebih jauh dalam arti kemarin gua udah review, tapi hari ini gua mau ngomongin sedikit tentang sejarahnya ya guys. Dan juga gua mau ngomongin lebih jauh aja tentang Breitling gitu ya. Dan oke, pertama-tama soal sejarahnya ya. Ini, Breitling ini dibuat tahun 1953. Nah, banyak orang ya selalu, anggap rendah Breitling. Nah, ini makanya melalui video ini gue mau ada sedikit kayak kasih, apa ya, kayak edukasi dikit lah ya gitu ya. Menurut gue Breitling itu sangat underrated di market. Makanya menurut gue harus ngomong nih melalui video ini gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh model ini, banyak yang bilang, "Oh, Breitling, oh setiap kali Breitling keluar, desain bagus kayak begini," gitu ya. Orang langsung bilang, "Ah, ini mah ngopi, ngopi desain lain." Nah, apa yang di-copy sama Breitling, guys? Jadi, kalau kalian tahu di luar sana ada, Breguet Type 20 Aero Naval ya. Nah, itu terkenal tuh itu jam gitu dan orang selalu mikir, "Oh, ini Breitling ngopi Breguet," gitu. Padahal sama sekali enggak gitu. Karena sebenarnya sejarahnya ini dibuat tahun 1953 gitu ya. Dan Breguet waktu itu, dibuat, Breguet Type 20 yang Aero Naval itu gitu ya. Sekilas mirip guys, gue juga udah pernah punya itu Breguet gitu ya. Nanti gue juga bakal ngomongin perbandingannya antara ini sama Breguet sama Longines gitu ya, yang Big Eye. Nah, Breguet itu keluar tahun 1954. Tapi Breguet keluar 1954 itu karena waktu itu Breguet dikontak sama dapat order dari Air Force Prancis gitu ya. Prancis punya angkatan udara, mau beli jam buat pilot gitu loh, pilot angkatan udara. Akhirnya Breguet dapat order itu 1954 dan mereka baru mulai produksi sekitar 1960 1961. Jadi sekitar kayak 7 tahun setelah dia dapat order gitu. 6-7 tahun. Nah, sedangkan ini jam keluar tahun 1953. Jadi Breguet Type 20 itu keluarnya adalah sekitar 7 sampai 8 tahun setelah ini dirilis. Jadi orang yang bilang, "Oh, ini ngopi Breguet," sebenarnya adalah sebaliknya. Breguet yang bukan mungkin, banyak orang yang bilang malah Breguet itu justru waktu dia ciptain Breguet Type 20 Aero Naval itu mereka dapat inspirasinya dari mana? Dari Breitling. Jadi Breitling yang sebenarnya desainnya ini cakep, mantep banget sampai akhirnya Breguet dapat inspirasi dari sini. Nah, itu sedikit tentang sejarahnya ya guys ya. Gua harap ini meluruskan lah ya gitu. Karena gue merasa banyak banget orang yang jahat kalau sama Breitling gitu ya. Ngomong yang kagak-kagak lah gitu ya. Setiap kali Breitling keluar desain bagus gitu ya. Kayak misalnya Datora. Dibilang katanya, "Oh, Datora katanya ngopi Patek Philippe," gitu. Padahal Datora desainnya udah dari dulu. Dari dulu dia udah punya, Breitling Datora tuh ada dulu desainnya. Tapi dibilang katanya ngopi Patek Philippe gitu. Jadi kadang-kadang menurut gue kurang fair ya. Nah, ini juga sama, dibilang katanya ngopi Breguet Type 20 gitu. Nah, so sekarang gue juga mau ngomongin lebih jauh lagi ya. Selain sejarah ya. Gue udah pernah guys punya Breguet Type 20. Ya, Breguet Aero Naval dari Breguet ya gitu ya. Bagus, itu jam bagus guys. 39 mili, ketebalannya sekitar 14,5. Ini lebih tipis guys ya. Apalagi seperti gue udah bilang, ini jam cuman kelihatan aja 14 mili ya. Kayaknya tebal, padahal enggak, padahal tipis ini. Ini karena kita bisa lihat nih. Ininya tuh sebenarnya tipis gitu ya. Dia 14 mili itu cuman ininya aja nih, safirnya sama ininya aja, cenggungan bawah ini. Tapi sebenarnya kalau di tangan makainya jauh kerasa lebih tipis dibanding semestinya gitu. Nah, Breguet sama ini ya, Breguet gue udah pernah punya ya guys ya, 39 mili, ini 41 mili ya. Jujur kalau buat tangan gue lebih suka Breguet. Karena kenapa? Karena dia tuh ya karena tangan gue itu kecil guys. Jadi 39 sama 41 gue lebih suka yang 39 gitu. Nah, Breguet tuh jadi kayak lebih 39 ya, lebih lebih kecil, udah gitu lebih tebal dikit kayaknya seingat gue gitu ya. Jadi jatuhnya di tangan gue emang lebih pas. Tapi sebenarnya kalau buat orang yang tangannya lebih besar ya, mungkin mereka lebih suka ini gitu guys. Jadi sebenarnya ini ya kalau gue bandingin sama Breguet ya, Breguet tuh kayak lebih kecil, lebih gendut. Kalau ini dia lebih gede, lebih langsing. Nah itu, jadi beda proporsinya gitu guys, gitu kira-kira. Nah terus sudah gitu,
Breguet, ininya apa, karena ini 41 ya, dialnya ini lebih lebih kalau menurut gua sih dial Breitling sebenarnya lebih lebih ini sih, lebih apa namanya, lebih, kayak apa sih, lebih luas gitu, kayak lebih makanya ini apa, number-nya ini ya, apa, penanda waktunya juga lebih nggak ke-cut-cut gitu, Breguet masih ada cut-nya gitu. Nah, cuman memang bandingin ini sama Breguet ya, gue juga masih inget ya ininya nih, sub dialnya. Kalau ini simple banget nih ya, karena ini bener-bener Breitling kayak orang gila ya. Jadi dia bener-bener produksi sampai akurat banget sama vintage gitu. Ini kan kayak vintage model tapi dibangkitin gitu guys ya. Jadi makanya sub dialnya aja simple banget, nggak ada ukiran, nggak ada apa namanya itu, nggak ada guilloche gitu-gitu ya, nggak ada kayak ukiran apa, lingkaran-lingkaran gitu, nggak ada tuh, gitu. Simple banget gitu, plain gitu, nggak ada macem-macem gitu loh. Nah, sedangkan Breguet itu ada ininya apa, ada guilloche gitu ya di bagian ininya nih, di bagian subdialnya gitu loh. Nah, jadi itu sih bedanya kalau menurut gua ya, yang paling utama antara Breguet Type 20 sama ini gitu. Kalau buat tangan gua masih lebih suka Breguet sih guys. Terus udah gitu, tapi kalau secara movementnya Breguet automatic, ini manual wind. Gue sebenarnya lebih suka ini ya kalau secara movement. Karena ini manual dan begitu ini udah in-house B09, bagus banget B09 menurut gua. Sedangkan Breguet itu masih pakai Lemania. Dan nah ini satu hal juga guys yang gue mau kasih tau lo, kalau misal kalian bandingin ini sama Breguet ya. Breguet kalau mau di service itu movement mahalnya minta ampun. Itu di service mahal loh jatuhnya itu. Nggak main-main gitu ya. Mahal. Kalau ini Breitling ya, Breitling gue pernah lihat ya di website Breitling itu service Breitling nggak terlalu mahal. Ini kayak chronograph gini mungkin jatuhnya sekitar 9 sampai 10 juta. Gue lupa ya tepatnya ya, tapi nggak semahal Breguet. Breguet itu mahal banget. Gitu bisa sampai berapa kali? Gua rasa udah 15 juta ke atas, mahal. Lebih mahal jauh daripada ini, bisa 2 kali lipat servisnya gitu. Nah, kalau bandingin lagi nih ini model sama Longines ya. Nah, gue juga udah pernah coba guys Longines. Nah, makanya banyak ya orang bilang. Nah, ini juga gue mau melalui ini video cuma buat chat-chat aja lah guys ya, bandingin ini model sama model lain gitu ya. Tapi poinnya adalah ya, gue mau jawab aja gitu orang-orang yang sering kritik Breitling secara nggak jelas gitu. Ada yang bilang begini, ngapain beli ini jam kayak begini, sedangkan ada tuh Big Eye tuh, Longines tuh. Big Eye kan 41 mili juga, modelnya juga kayak gini gitu ya. Dan beberapa orang malah sukan Longines Big Eye dibanding nih Breitling gitu ya. Nah, gue cuma mau bilang guys ya, orang yang bandingin ini sama apa, yang bandingin ini model sama Big Eye-nya si Longines itu menurut gue tuh orang yang nggak pernah pakai, belum pernah coba, makanya ngomong doang. Dan mereka cuman lihat komputer, lihat oh sekilas dialnya sama, padahal sama sekali beda guys, sama sekali beda. Longines Big Eye itu ketebalannya sekitar 15 mili. Gue udah pernah coba guys Longines Big Eye. Mampus, jatuhnya di tangan nggak enak sama sekali, sama sekali nggak enak, sama sekali nggak enak, benar-benar nggak enak. Gitu jatuhnya ya, benar-benar ampun-ampunan gitu. Sedangkan ini jatuhnya tuh tipis gitu loh. Jadi secara proporsi aja ya, ini udah jauh lebih bagus. Jadi orang yang ngomong tuh, oh Big Eye, gue tuh nggak ngerti. Udah gitu yang bagusnya lagi apa? Ini limited edition, jadi lebih eksklusif. Tapi oke lah, itu kita nggak usah ngomong. Secara movement ini juga lebih advance. Big Eye itu dia cuma ETA, ya juga nggak apa-apa. Gue nggak rendahin ETA, tapi bandingnya ETA sama ini B09 itu konyol. Gitu. Jadi secara movement ini lebih advance, secara proporsi jauh lebih bagus gitu loh. Dan ini juga pakai Hasselblad ya. Ya itu memang itu ada tiap orang ada kesukaan sendiri lah gitu. Tapi yang menurut gue secara movement dan proporsi ini Breitling jauh lebih bagus dibanding Longines Big Eye gitu ya. Walaupun memang harganya jauh lebih mahal gitu. Makanya maksud gue gini guys, banyak orang ya yang kritik Breitling kadang-kadang kasihan sih menurut gue, karena sebenarnya jam Breitling itu bagus. Dan ya gue ngomong begini juga bukannya karena oh Goja punya Breitling sih makanya bagus-bagusin Breitling, enggak begitu sama sekali, enggak ya guys. Gue orangnya bukan begitu kok gitu. Makanya di review gue juga kadang-kadang kalau gue nggak suka apa, gue kasih tahu kayak ini apa yang gue nggak suka, water resistance 30 meter doang gitu loh. Tapi kalau apa, tapi sebenarnya udah lebih improve dibanding model vintage aslinya guys. Ini model vintage aslinya mungkin cuma 0 meter kayak atau apa, kayak gua nggak tahu lah. Pokoknya nggak bisa even kena ciprot air. Ini udah dimajuin udah 30 meter gitu. Paling nggak di splash air nggak apa-apa dia. Tapi jangan diajak berenang gitu loh. Nah begitu guys ya. Jadi ya itu sih sekedar ya obrolan singkat tentang ini Breitling AVS 765 secara sejarah dan bagaimana gue bandingin ini dengan
Breguet Type 20 atau Longines Big Eye ya. Yang dimana orang banyak ambil ini dibandingin sama dua model itu karena modelnya secara singkat dilihat itu mirip gitu guys. Oke, semoga membantu ya guys. Semoga konten ini menghibur dan cukup lumayan informatif. Dan guys, kalau misalkan suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman kalian. Dan kalau misalkan kalian punya komen, pikiran atau gimana gitu, langsung aja komen di bawah ya guys ya. Makasih guys sudah nonton. Sehat selalu. Bye bye.